Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miring ya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wa billah wa bi fadlillah wa bi syafa'atir rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matsluba illallah, la maqsuda illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun, faman la yashkurul qalila la yashkurul katsira wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Hadratil karam, hadratil asatid, para guru, para orang tua, para sepuh yang hadir, yang mudah-mudahan tentunya selalu ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar, kepengurusan DKM Masjid Sofia Al-Mukarram Al-Ustaz Hermawan beserta staf jajarannya yang mudah-mudahan tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati Bang Sarin ya, atau Bang Ilo, yang memang beliau sebagai sama-sama membangun, sama-sama memakmurkan dan meramaikan menjadi tanggung jawab yang mudah-mudahan tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat berkumpul dalam acara, dalam kegiatan rutinitas kita yang diikat dalam wadah mencari hidayah. Mudah-mudahan tentunya kehadiran kita malam hari ini menjadi catatan nilai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak terlupakan, semoga Allah juga limpahkan keharibaan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua, semoga Allah juga limpahkan kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, banyak asatid tentunya yang memang sudah dipampang di flyer, di banner tadi ya. Tahu nih gue sakit pinggang, gak maksain aja. Al-Mukarram malam ini juga ada Bapak Dr. Sugiarto, ada Ustadz Ali ya. Ustadz Ali dari Lampung katanya, dari Lampung ya, nyebrang paling jauh berarti. Ini dia nyari proyek dulu aku nih, habis tahlil dulu. Saya minta dijemput padahal sama dia, sakit banget pinggang saya kalau minum kali. Katanya tahlil dulu katanya guys, timbang 200.000. Sampai dikejar, kata dia tahlil dulu. Ya udah bagaimana, kata dia samper kemana, orang saya udah nyampe. Para jamaah PPH yang dirahmati Allah, kita doakan guru kita sebagai pembina Dr. Andes Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh. Mudah-mudahan beliau sehat, beliau masih dalam perjalanan, beliau masih mengadakan kegiatan, juga beserta ketua dari Majelis PPH Ustaz Martin Abdul Khair, dimanapun dia berada, yang mudah-mudahan tentunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Ya sok gua datang duluan. Saya udah megang mungkin gua datang semua. Ahlan wa sahlan marhaban. Iya. Datang. Hadirin rahimahullah, saya terkesan dengan sambutan dari Bapak Ustadz Hermawan. Bahkan ini masjid juga saya lihat dari pinggir tol, ini masjid atau apa gitu. Saya pikir ini punyanya Jasa Marga, dibikin buat istirahat lah biasa barang-barang proyek. Ternyata bukan. Ceritanya sangat luar biasa. Makanya memang ini tinggal nambahin Hagia Sophia. Tapi memang si pewakaf atau yang ininya orangnya sangat luar biasa. Cuman ada satu yang sangat menggelitik di telinga saya. Besok mah jangan Mamah Dedeh Pak Hermawan, tolong dai-dai PPH pasang semua di masjid. Januari khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha gantian mau siapa aja, darinya 2 jutaan sampai 4,5 gitu. Ya biar kalau udah deket tahun, biar siarnya bareng-bareng gitu kan. Itu saya mah dikasih jadwal apa gua asal ada di Indo ayo ayah gitu ya. Iya biar siar jadi kagak asa-asa milik kita bersama, kita jaga bersama Majlis PPA. Hadirin rahimahullah, ada salah satu riwayat hadis Imam At-Tabrani, isinya adalah tentang wasiat, di mana seorang sahabat berkata, qala rajulun ya Rasulullah ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bi. Ya Rasul, ini sahabat nanya ke Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bi. Ya Rasul, coba kasih nasihat saya, kasih pesan saya yang itu nasihat yanfa'uni Allahu bi, Allah bakal memberikan manfaat buat kita semua. Jadi kalau dulu para sahabat sering datang ke Rasul, itu bukan minta proyek gol, bukan minta dagangan lancar, bukan minta usaha maju, tapi datang ke Rasul minta nasihat, minta wasiat. Yang wasiat itu Allah akan memberikan manfaat untuk dirinya dulu. Sekarang lain. Ini sahabat datang, qala rajulun ya Rasulullah ausini bi syai'in yanfa'uni Allah bi. Ya Rasul, berikan aku sebuah nasihat. Dulu tuh sahabat nanya buat dia, sekarang dinasihat bakal kita jamaah PPH, para pencari hidayah. Ini nasihat luar biasa. Bukan cuma dia minta manfaat buat dirinya, tapi dia berharap yanfa'uni Allah bi, Allah pun akan memberikan manfaat lewat nasihat ini. Mana yang pertama kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama kata Rasul bukan soal dia, bukan soal usaha, bukan soal harta. Yang pertama kata Rasulullah, aksir dzikral mauti yusalliku anid dunya. Pertama kata Rasulullah, perbanyak kau mengingat akan kematian, yusalliku anid dunya, karena itu akan menghiburmu saat kau sedang sibuk dengan urusan dunia. Itu pertama. Maka masjid ini sebuah wadah bakal kita. Masjid ini sebuah tempat untuk kita, di mana kita sibuk cari dunia kita, di mana kita sibuk dalam usaha kita. Jangan lupa ada sebuah hiburan yang
tidak akan terus kita disibukkan dengan soal itu. Aksir dzikral mauti, duduk bersama-sama, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, nggak bakal kebawa mati kecuali amal kita yang kita tanam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan jemaah PPH rata-rata usianya di atas 60. Ya kan yang muda sama kita ini gitu nih. Ya Pak Dr. Sugiarto dah yang berada beda apa dah. Ya. Saya 26. Kali-kali Sebarang. Enggak saya kelahiran 86, saya baru sampai. Iya. Akhir dzikral mauti saliku anid dunia. Selagi masih ada nih PPH, selagi masih ada nih majlis, masalah ila yaumil qiyamah, jangan kita berhenti untuk duduk bersama-sama di tempat ini ila yaumil qiyamah. Karena apa yang kita sibukin, apa yang kita cari, apa yang kita kumpulin, apa yang kita pegang, gak bakalan kita bawa mati kecuali amal kita, urusan kita dengan Allah. Kan urusan orang hidup cuma dua, satu hablum minallah, yang satu hablum minan nas. Satu urusan dia ame Allah, satu urusan dia ame manusia. Sedangkan ame Allah cuma dua, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Gitu doang. Ame manusia banyak. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin. Terus tuh, ame berapa? 8 kurang lebih isinya. Ame Allah urusannya dua. Satu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Satu, ibadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpul di ini masjid yang kelihatannya masih cakep, yang AC-nya ada 5 ini. Berarti AC ya. Saat listriknya berapa duit jadi bos? Abang orang kaya, agak tanggung-tanggung. Gue malah. Iya. Kita duduk kumpul malam ini di tempat ini, mudah-mudahan bisa mengajarkan kita bagaimana kita tidak terlalu sibuk dengan dunia kita, tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, karena sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kemari umur kita makin berkurang, makin kemari tenaga kita makin berkurang, makin kemari ingatan kita makin berkurang, makin kemari kekuatan kita makin berkurang, makin kemari duit kita makin berkurang, makin kemari proyek kita makin tambah dong. Masya Allah, gak ada yang rugi Pak, gak ada. Apalagi kalau kita rajin memakmurkan masjid, orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Makanya nih, ntar pulang dari sini kita ke rumah sakit, kita gantung hati kita masing-masing. Yang dekat AC, dekat sound, dekat apa aja tuh. Dia hatinya nyantel sama masjid. Maka ketika nanti di padang mahsyar dia akan dipanggil mendapatkan payung naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksir dzikral mauti yusalliku anid dunya, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini adalah buat persiapan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fit ni'am. Yang kedua adalah wa 'alaika bisyukri, wajib kepada kalian untuk bersyukur kepada Allah. Fa inna syukra yazidu fit ni'am, karena sesungguhnya syukur yang kamu lakukan akan Allah tambahkan setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jujur, ini PPH ini titik akhir di sini kali ya. Dia belum nyampe ke sana belum. Dari sini balik lagi ke makam gitu ya. Makamnya Gang Sempit mana? Nah, kalau market ngicip kuburan orang, di situ tenang lagi gitu. Wa 'alaika bisyukri, iya. Makanya malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, mau bagaimana lagi? Kehidupan kita cuma sebatas minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Urusannya cuma sebatas tanah, dibuat dari tanah, pulang ke dalam tanah,
dibangunin dari dalam tanah, begitu perputaran manusia. Tidak ada yang kita sombongin kecuali kita menjadi hamba yang syakirin, gitu kan, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bukan cuma dia bilang alhamdulillah at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun, dengan itu pun itu sebagai syukurnya kepada Allah, tetapi bagaimana setiap nikmat Allah bagi kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah PPH dimanapun, kapanpun, sedang apapun, kalau emang lagi posisi di mari, lari ke Masjid Sofia karena di sini ada AC-nya. Terima kasih. Yang lain belum ada, mungkin ya baru kipas angin. Sini namanya ada banget ya, tengari telat johor kemarin, makanya bisa kecap aja gitu ya. Udah ada kelembut tamat, sadaqallahu alazim. Ada banget ya. Insyaallah, masyaallah. Kalau bawa sorban kan di sini bakal melak. Gak perlu sih, udah ada juga. Mama mudah-mudahan ya jangan dikerokin mulu ini, masya Allah. Luar biasa ini. Hambanya ini udah mirip-mirip Madinah, udah kalau nginjek mendem berapa senti gitu. La ilaha illallah. Ini hadirin, karena Allah kasih nikmat tuh gak pandang bulu Pak. Dibagi ame Allah, tukang sholat, tukang taat dibagi nikmat, tukang maksiat juga dibagi ame Allah. Cuman posisinya beda. Kalau itu sebuah kenikmatan, ahli maksiat itu sebuah istidrat, paksaan dari Allah, sumpunan dari Allah. Allah pengen tahu apakah dia akan ingat kepada Allah atau sebaliknya dia lupa dengan sibuk urusan dunianya. Maka kita perlu bisa bersyukur. Para berbo bisa nyempetin hadir. Kalau kiai, kalau para guru nggak hadir, dimaklum, jangan diomong, maklumin aja. Ya, jangan pakai diomong. Udah aku udah husnujon aja sama guru mah, jangan suka sujon. Husnujon di banner ada, di player ada, waktunya kagak ada, udah husnujon barengan. PPH apa nih kagak bisa dibuat. Nah, kalau masuk satu nongol Kiai Malborok Maliborok, udah tanya Kiai Malborok, iya sekian jadi aja udah. Gitu kan, tadi datangnya mas apa gitu. Pokoknya itulah hebatnya PPH, benar, masya Allah, hebatnya PPH begitu. Apapun bisa terjadi, udah pokoknya. Karena prinsipnya dia mau udah kita aroda syai'an ayam ulalahu kun. Iya, kalau Allah udah berkehendak jadi aja, udah bagaimana nih, nggak kehabisan kiai di PPH, nggak bisa. Hadirin rahimahullah, semakin kita bersyukur kami Allah, semakin ditambah nikmat yang Allah bagi bakal kita. Kalau kita kagak bersyukur sama Allah, mau bagaimana lagi? Allah udah kasih oksigen bakal kita, Allah kasih telinga dengan posisi yang cakep, Allah kasih lubang hidung dengan posisi yang cakep, Allah atur tuh perbuluan, nggak ada yang panjang kecuali udah diatur mana yang bulunya panjang. Allah atur warna rambut, udah diatur sedemikian rupa. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kata Allah dalam Al-Quran, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Udah ada imam rawatibnya belum? Udah ada? Ya sudah. Mau daftar nantinya begitu ya. Gak usah imam pindah. Imam ini sejak di sono. Tolong bantu biar dia berkali-kali, hampir 33 kali Allah ulang tuh kalimat. Nikmat yang mana yang kau dustai, nikmat yang mana yang kau bohongi, sedangkan Allah memberikan nikmat tak pernah pandang bulu. Wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fid ni'am. Setiap syukur yang kita ucapkan kepada Allah, kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, maka akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wa aksirid du'a fa innaka la tadri mata yustajabu laka. Yang ketiga adalah wa aksirid du'a, perbanyak kita berdoa, perbanyak kita minta sama Allah, lantaran kita mata la tadri, kita nggak pernah tahu kapan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa bukhul ibadah, doa itu adalah puncak dari ibadah, dan doa itu sebagai perisai dan pedang untuk kita dari keselamatan. Tapi kalau berdoa, jangan berpikir doa kita kagak ada yang kabul, tapi justru setiap kita berdoa
akan menghapus setiap dosa yang kita lakukan. Amin Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya nggak ada doa yang kagak dikabul. Cuman itu doa kadang bingung, nggak ada jembatannya, mau lewat mana dia lewatnya. Jadi kalau minta doa, tolong plus jembatannya disiapin. Ustaz doain biar usaha saya lancar. Ustaz bakal dirokok. Dengan jembatan namanya kagak paham sih. Berapa kali main ke rumah saya ke Keranggan? Di Keranggan itu Pak, kalau mendoa jembatannya banyak Pak. Rokoliso, jimbo, kelapa, teh pahit, teh manis, kopi pahit, kopi manis, menyan hitam, menyan putih. Itu tuh jembatan KB. Amplop ada, bagian katanya isinya maaf tebak 10.000 jembatan. Paham? Gila kita kalah orang Keranggan. Orang Keranggan aja ngerti sama jembatan. Dikasih jembatan, ditutupin pakai kain putih, kayak begitu. Jembatan itu pasti bukan bawa semua kiainya gitu. Kelapa muda, kelapa tua, nasi kuning, nasi putih, menyan putih, menyan hitam, dibawa semua. Itu jembatan. Kadang kita berpikir, nah doain lah kayak orang doa pulang sampai banget pergi umroh. Atau lu pun minta doa jembatannya kagak ada. Aduh, kadang doa mau lewat gue bingung dan nanti gue mau lewat mana? Kenapa? Jembatannya kagak ada, lu pulang lagi. Bukan doa yang ditolak hadirin, tapi memang jembatannya belum dibuat. Silakan Anda perbanyak buat jembatan untuk melewati sang doa sampai kepada ilahi Robbi. Ya hadirin rahimahullah. Iya, tapi Allah makin kagak diminta, kita disebutnya sombong. Mana Allah yang nyuruh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya hanya itu saja. Maka wa aksiri doa fa innaka la tadri mata yustajab laka. Banyakin kita doa Bang, sebab kita gak pernah tahu doa yang mana yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat terbaik untuk kita berdoa. Tidak ada tempat yang paling sempurna di saat kita berdoa, di saat kita hadir di sebuah masjid yang menjadi tempat di mana kita bisa munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ma'asyiral muslimin jamaah majlis PPH yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit wasiat ini disampaikan kepada sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ingat semasa hidup kita semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh sang pewakil malam ini, apa yang dilakukan oleh orang yang telah memberikan tempat ini adalah menjadi investasi yang sangat luar biasa ketika menjadi jembatan ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita saling dukung bersama-sama, syiarkan, ramaikan. Mudah-mudahan wa may yu'adzim sya'airallah, ketika kita mengagungkan syiar, menghidupkan syiar agama Allah, minimal ada tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian nasihat tausiah yang ala kadarnya bisa bermanfaat khususnya bagi al-fakir, umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan selalu hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan majlis kita, terus kita mencari hidayahnya Allah agar kita tidak tersesat di jalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan pada akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita ingin mendapatkan jalan terbaik agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah PPH yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mendukung, bersama-sama kita mensyiarkan dan meramaikan tempat ini, karena ini menjadi amanah kita bersama, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.